Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Arsala rasulahum basiran wa nadhira wa da'iyan ilallah bi idznihi wa sirajan munira. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammad abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'da. Allahumma fasholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim. Jamaah Maghrib mengaji rahimakumullah. Pada kesempatan yang berbahagia ini, mari sama-sama kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang sampai saat ini masih memberikan kita nikmat karunia yang begitu besar yang tidak terhingga harganya. Kemudian selawat dan salam sama-sama kita haturkan kehadirat junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan sama-sama memperbanyak selawat kepada Rasul. Insyaallah nanti di yaumil mahsyar kelak kita semua mendapat syafaat dari Rasulullah SAW. Jamaah kajian Maghrib mengaji rahimakumullah. Pada malam hari ini kita lanjutkan pengajian kita fikih mawaris, fikih tentang pembagian harta pusaka dengan tema kedudukan ayah dan ibu dalam hukum waris. Sama kita ketahui bahwa ayah kandung dan ibu kandung adalah orang-orang yang sangat istimewa yang mereka tidak bisa dihijab oleh siapapun. Ayah kandung dan ibu kandung adalah orang-orang yang sangat istimewa, tidak bisa dihijab oleh siapapun. Yang pertama, ayah kandung. Ayah kandung mendapatkan hukum waris 3 macam. Yang pertama adalah 1/6. Kapan ayah kandung dapat 1/6? Jika yang meninggal punya anak atau cucu. Ayah kandung mendapat asobah jika yang meninggal tidak punya anak atau tidak punya cucu. Dan ayah kandung mendapat 1/6 tambah asobah jika yang meninggal punya anak perempuan saja atau cucu perempuan saja. Contoh kasus, seorang meninggal dunia, meninggalkan istri 1 orang, meninggalkan anak perempuan 1 orang, meninggalkan ayah kandung 1 orang. Istri mendapat 1/8 karena meninggal punya anak. Anak perempuan kandung karena sendirian dapat 1/2. Ayah kandung dapat 1/6. Asal masalah 24. 24 bagi 8 adalah 3. 3 untuk istri. 24 bagi 2, 12 untuk anak perempuan kandung. 24 bagi 6, 4 untuk ayah kandung. Kita jumlahkan, asal masalah 24, 3 untuk istri, 12 untuk anak perempuan kandung, 4 untuk ayah kandung. 3 tambah 12 adalah 15, 15 tambah 4, 19. Masih tersisa 5 lagi. Maka asobah untuk ayah kandung. Maka ayah kandung mendapat 1/6 tambah asobah jika yang meninggal punya anak perempuan saja atau cucu perempuan saja. Ayah kandung adalah orang yang sangat istimewa. Ayah kandung bisa menghijab seluruh saudara dan kemanakan. Kita ketahui yang namanya saudara ada 6 macam. Saudara laki-laki kandung, saudara perempuan kandung.
saudara laki-laki seayah, saudara perempuan seayah, saudara laki-laki seibu, saudara perempuan seibu. Dan ada dua orang kemanakan, yaitu ibnu akhus sakik, anak laki-laki dari saudara kandung laki-laki, wa ibnu akhulil ab, anak laki-laki dari saudara laki-laki seayah. 8 orangnya akan terhijab dengan adanya ayah kandung. Dan ayah kandung juga bisa menghijab paman. Paman kandung, paman seayah, anak laki-laki paman kandung, anak laki-laki paman seayah. Dan ayah kandung juga bisa menghijab jaddun, kakek. Siapa kakek? Ayahnya ayah. Jadi kedudukan ayah dalam hukum waris sangat tinggi. Dia dapat fardu, dia dapat asobah, dia bisa menghijab ibu kandung. Ibu kandung mendapat 1/3 jika yang meninggal tidak punya anak, tidak punya cucu, dan tidak berbilang saudara. Apa makna berbilang? Lebih dari 1. 2 sudah dianggap berbilang. Jadi kalau yang meninggal punya 2 orang saudara, maka ibu tidak mendapat 1/3. Ibu kandung mendapat 1/3 jika yang meninggal punya anak, atau punya cucu, atau berbilang saudara. Tadi saudara ada 6, berarti bisa bergabung saudara itu. Jika dilanggarnya salah satu syarat ini, maka ibu pindah menjadi 1/6. Ibu mendapat 1/6 jika yang meninggal punya anak, atau punya cucu, atau berbilang saudara. Dan yang ketiga, ibu mendapat sulusul baki, 1/3 yang tinggal. Zaman Umar bin Khattab sebagai khalifah, ada satu kejadian, ada seorang meninggal dunia, meninggalkan 1 orang suami, 1 orang ibu kandung, 1 orang saudara ayah kandung, cuma 3 saja. Meninggalkan 1 orang suami, meninggalkan 1 orang ibu kandung, meninggalkan 1 orang ayah kandung. Maka dibagi. Suami dapat 1/2, karena yang meninggal tidak punya anak, tidak punya cucu. Ibu kandung dapat 1/3, karena yang meninggal tidak punya anak, tidak punya cucu, dan tidak berbilang saudara. Ayah kandung dapat asobah, karena yang meninggal tidak punya anak, tidak punya cucu. Maka asal masalahnya 6. 6 bagi 2, 3 untuk suami. 6 bagi 3, 2 untuk ibu kandung. Asal masalah 6, 3 untuk suami, 2 untuk ibu kandung, berarti 5. Sisanya asobah, 1 untuk ayah kandung. Kalaulah kita lihat dari hukum ini, suami dapat 3 bahagian, ibu kandung dapat 2 bahagian, ayah dapat 1 bahagian. Maka Umar bertanya kepada sahabat yang paling pintar dalam hukum waris, yaitu Zaid bin Sabit. Maka Zaid mengatakan bahwa ayah dan ibu, ayah harus lebih banyak daripada ibu, atau ayah sama dengan ibu. Maka Zaid mengatakan dihukumkan dengan sulusul baki. Maka hukum yang baru adalah suami dapat 1/2, ibu kandung dapat sulusul baki, 1/3 yang tinggal, dan ayah kandung dapat asobah. Asal masalahnya 6. 6 bagi 2, 3 untuk suami, sulusul baki, 1/3 dari 3, 1 untuk ibu kandung, dan sisanya adalah 2 untuk ayah kandung. Kasus yang kedua, seorang meninggalkan 1 orang istri, 1 orang ibu kandung, dan 1 orang ayah kandung. Maka istri dapat 1/4, karena yang meninggal tidak punya anak, tidak punya cucu. Ibu kandung sulusul baki, 1/3 yang tinggal, dan ayah asobah. Asal masalah 4. 4 bagi 4, 1 untuk istri, sisa 3. Sulusul baki, 1/3 dari 3, 1 untuk ibu kandung, dan 2 sisanya untuk ayah kandung.
dalam dua kasus ini sajalah dikenal dengan Horowain atau Umarwain. Apa Horowain? Dua kasus yang berbeda. Apa Umarwain? Dua kasus yang diputuskan pada masa Umar bin Khattab. Hukum pertama, ibu kandung dapat sepertiga jika yang meninggal tidak punya anak, tidak punya cucu, dan tidak berbilang saudara. Ibu dapat seperenam jika yang meninggal punya anak, atau punya cucu, atau berbilang saudara. Maka ada hukum yang kedua. Hukum yang ketiga, yaitu sulusul baki. Sepertiga yang tinggal. Sama kita ketahui bahwa ketika kita bicara hukum waris, sumbernya cuma 3 saja. Al-Quran, hadis Rasul, pendapat para sahabat. Makanya jika ayah dan ibu ada, lihat siapa ahli waris yang ada. Makanya ketika kita bicara hukum waris, landasannya cuma 3, Al-Quran, hadis Rasul, dan pendapat para sahabat. Ibu kandung, kedudukannya tidak cukup tinggi. Artinya, walaupun ibu kandung tidak bisa dihijab oleh siapapun, tapi ibu kandung tidak bisa menghijab saudara almarhum. Contoh, seorang meninggal dunia. Ternyata ini orang kaya raya dan tidak berumah tangga. Ketika dia meninggal, mak kandungnya ada. Dan saudara kandungnya 2 laki-laki, 2 perempuan. Maka dihukumkan ahli waris. Ibu kandung dapat seperenam. Karena walaupun yang meninggal tidak punya anak, tidak punya cucu, tapi yang meninggal berbilang saudara. Berbilang lebih dari 1. Maka seperenam untuk ibu kandung. Sisanya asobah untuk saudara kandungnya laki-laki dan perempuan. Asobah apa? Asobah bi ghairi. Ibu kandung hanya bisa menghijab nenek, ibunya ibu, dan ibunya ayah. Tapi nenek tidak, tapi ibu kandung tidak bisa menghijab kakek. Ibu kandung tidak bisa menghijab paman. Ibu kandung tidak bisa menghijab saudara. Yang 6 macam itu, termasuk kemanakan. Nah, timbul pertanyaan. Ada dalam satu kasus, seorang ayah meninggalkan tanggung jawab terhadap anaknya yang baru lahir. Begitu anaknya lahir, ayah ini menceraikan istrinya dan dia pun hilang entah kemana. Beberapa tahun berikutnya anak itu sudah dewasa. Anak itu sudah kaya raya. Anak itu meninggal dunia. Apakah ayah ini dapat pusaka? Tetap dapat pusaka. Kalau masalah dia meninggalkan tanggung jawab, itu lain urusannya. Tapi ayah kandung tidak menghalangi dia mendapat pusaka karena dia meninggalkan kewajibannya. Karena kita ketahui, yang menghalangi orang mendapat pusaka, padahal dia berhak dapat pusaka adalah pertama rikun hamba, kedua qatlun membunuh, dan ketiga waqtilafuddin berbeda agama. Kalau cuma meninggalkan tanggung jawab, tidak menghalangi dia mendapat pusaka. Bapak Ibu, sidang kajian maghrib yang dimuliakan Allah. Kedudukan ayah, kedudukan ibu dalam hukum waris, maka ditegaskan beliau adalah, ayah dan ibu adalah orang yang sangat istimewa, maka berhak dapat pusaka. Allah Subhanahu wa taala sudah memutuskan dalam Al-Qur'an pada surah An-Nisa ayat 11 dan 12 dijelaskan bahwa ayah berhak dapat pusaka dan tidak bisa dihijab oleh siapapun. Ibu kandung, ummu muspikoh, ibu yang melahirkan, bukan yang membesarkan, bukan yang mendidik, bukan yang mengasuh, tapi yang melahirkan.
Makanya kulil haqqa walau kana murran. Katakan yang hak walaupun pahit. Dicontohkan dalam kasus seorang istri melahirkan. Tak lama setelah melahirkan, suaminya meninggal dunia. 6 bulan setelah suaminya meninggal, dia menikah lagi dengan seorang laki-laki. Anak yang baru lahir ini, yang umur 6 bulan ini, dia tidak pernah kenal siapa ayah kandungnya, dan tidak pernah diceritakan siapa ayah kandungnya. Maka ketika anak ini dewasa, anak ini sudah besar dan mempunyai harta yang banyak, ketika anak ini meninggal, ayahnya tidak dapat. Kenapa? Itu bukan ayah kandungnya. Bukan ayah kandungnya. Jadi yang dikatakan ayah adalah ayah kandung. Demikian sebaliknya. Ibu sambung bukan ibu kandung. Yang dikatakan ibu adalah ibu yang melahirkan. Jadi, ketika kita bicara hukum waris, kita harus tahu siapa-siapa yang berhadapan waris. Makanya kalau ada orang meninggal, setelah diselesaikan fardu kifayahnya, mau diselesaikan hukum warisnya, ditulis siapa yang hidup ketika yang punya harta meninggal dunia. Tulis. Yang jelas dia termasuk orang-orang yang menjadi ahli waris. Maka kedudukan ayah, kedudukan ibu, jelas dalam hukum waris. Jadi ayah kandung luar biasa bisa menentukan hukum. Jadi kalau dalam satu kasus, seorang meninggal dunia, masih lajang, tapi kaya raya luar biasa. Ayah kandungnya ada, emak kandungnya ada, saudara kandungnya pun banyak. Lebih dari 1. Ibu kandung dapat 1/6. Walaupun yang meninggal tidak punya anak, tidak punya cucu, tapi saudaranya berbilang. 1/6 untuk ibu kandung. Sisanya 5/6 asobah. Sisanya semua diberikan kepada ayah kandung. Karena apa? Saudara kandung terhijab dengan adanya ayah. Makanya kita tidak boleh berfatwa dengan akal kita. Contoh, seorang suami meninggal dunia. Maka istrinya mengatakan kepada ayah kandung suami, karena ayah kandung masih ada. Istri tidak boleh berpendapat. Ayah kandung suamiku kan, mertuaku kan udah tua. Udah 90 tahun umurnya. Bahkan pendengarannya kurang bagus, stroke pula. Dia nggak perlu harta pusaka. Tetap diberikan harta pusaka. Karena dia hidup ketika yang punya harta meninggal dunia. Kita tidak boleh berfatwa dengan akal kita. Nggak boleh. Bahkan sekarang ini, sepintar apapun orang dalam hukum waris, dia tidak boleh berfatwa mengeluarkan pendapat yang baru tentang hukum waris. Karena sumbernya sudah jelas, Quran, hadis Rasul, dan pendapat para sahabat. Bapak Ibu, jamaah maghrib mengaji yang dimuliakan Allah. Kedudukan ayah, kedudukan ibu, jangan diganggu-gugat. Ketika kita bicara hukum waris, inilah hukum waris itu. Makanya ayah kandung berhak mendapat 1/6, berhak mendapat asobah, berhak mendapat 1/6 tambah asobah. 3 ketentuannya. Ibu kandung berhak mendapat 1/3, berhak mendapat 1/6, dan sulusul baki, 1/3 yang tinggal. Inilah hukum yang tidak boleh kita rubah, tidak boleh kita ganti. Bagaimana bencinya seorang anak kepada ayah kandungnya, bagaimana bencinya seorang anak terhadap mak kandungnya. Tapi ketika dia meninggal dunia, mereka adalah orang-orang yang tidak bisa dihijab oleh siapapun. Kebencian tidak menghalangi seseorang mendapat waris. Mungkin benci ketika dia hidup.
mungkin marah ketika dia hidup. Tapi ketika dia meninggal, dia tidak boleh, keluarganya tidak boleh menghalangi. Bahkan seorang anak, saking bencinya kepada ayah kandungnya, karena dia ditelantarkan oleh ayah kandungnya. Bahkan dia pernah berwasiat, kalau dia meninggal, ayah kandungnya tidak boleh diberikan warisan. Ketika dia meninggal, wasiat itu batal. Kenapa batal? Karena menyalahi hukum Allah. Allah katakan berikan warisan kepada ayah kandung. Karena kemarahan dan kebencian tidak menghalangi seseorang mendapatkan warisan. Makanya ketika kita bicara hukum waris, tegakkan hukum waris secara kafah, secara sempurna. Kedudukan ayah kandung, kedudukan ibu kandung harus kita utamakan. Ketika kita bicara al-irsu, harta pusaka, nau'ani, cuma dua saja. Fardun wa taksibun. Ada namanya fardu, ada namanya taksib, asobah. Utamakan yang fardu, baru asobah. Seperti tadi, ayah kandung dapat 1/6 tambah asobah, karena yang meninggal punya anak perempuan saja atau cucu perempuan saja, maka fardunya diutamakan. Kalau ada sisanya baru ditambahkan. Ya. Makanya ketika kita bicara hukum waris, ada orang-orang tertentu yang tidak bisa dihijab oleh siapapun. Mari kita gunakan ilmu agama ini untuk menjadikan kita bertakwa kepada Allah. Mari sama-sama kita belajar, sama-sama kita mengamalkannya, insya Allah dunia akhirat kita selamat. Demikian yang saya sampaikan. Insya Allah ada manfaat bagi saya dan pada kita semuanya. Ilal liqa' ma'assalamah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.